Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih kawan-kawan sudah mau membuka. Subscribe yang belum silakan, yang sudah alhamdulillah. Kesempatan ini lebih cenderung pada pengkayaan hasil ya. Jadi kita itu ingin mengkayakan hasil yang didapat dari penelitian yang kecil-kecil kemarin menjadi sebuah karya yang bisa dibaca oleh orang lain. Jika diterima alhamdulillah, jika tidak juga tidak masalah. Yang penting ada usaha submitnya ya. Karena setelah selesai final, kemudian kawan-kawan akan menyusun submitnya dan dikumpulkan di dua file yang berbeda. Nanti Google Form akan saya kirimkan, satunya lagi di sini di jurnal ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam penyusunan jurnal tugas kali ini? Ya. Jadi penelitian yang sifatnya mungkin dikatakan kecil-kecilan ya, karena hanya simple, mudah sekali gitu ya. Dan saya pikir itu juga sangat bermanfaat bagi saya sebagai pembaca, reviewer dan sebagainya ya. Tentu ini akan menjadikan sebuah sumbangsi bagi masyarakat secara umum gitu ya. Nah, maka kawan-kawan akan mengumpulkan submit di jurnal kayak kemarin juga, submit di jurnal nasional yang terakreditasi ataupun belum bebas ya. Dan usahakan yang free saja. Usahakan yang free, artinya kalaupun ada tapi jangan mahal-mahal ya. Yang free bagus juga gitu ya. Banyak kok yang masih free. Kalau mahal nggak usah gitu ya. Jadi cari yang kalau sudah tahu 1.500.000 jangan nggak usah diupload gitu. Tapi kalau cuma 100.000 ya mungkin masih mampu lah untuk kawan-kawan. Jadi nanti ketika sudah selesai skripsi tidak ada lagi mikirkan ini sudah ada syarat terpenuhi gitu ya. Sudah ada terpenuhi syarat untuk maju skripsi nantinya. Ya apalagi angkatan pian kan udah cukup saatnya submit jurnal nantinya ya. Nah maka saya bantu di sini. Ya. Nah terakreditasinya yang bagaimana Pak? Yang terakreditasi atau belum bebas. Yang penting usahakan free saja ya. Ada dua cara. Pertama, cara melalui Sinta, yang kedua melalui Google. Ya. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini, saya buka sinta.kemdikbud.go.id. Sinta titik kemdikbud titik go titik id. Jadi sinta.kemdikbud.go.id. Ya. Kemudian pian-pian akan cari di sini, ada ketik author, subject, affiliation, source, dan seterusnya. Cari yang di source, kemudian yang di jurnal. Ya. Nah, ini banyak sekali jurnalnya, maka kita harus batasi. Nah, saran saya cari yang Sinta 4 saja, 5, 6 ini mudah. Tapi kalau Sinta 1, 2, 3 ini agak susah. Ya, bahkan bisa jadi tertolak nantinya. Ya. Ini boleh diklik juga atau tidak terserah. Ya. Ini boleh diklik juga atau tidak, bisa juga. Tapi bagusnya 4, 5, 6 dan yang tidak terakreditasi. Jadi tidak terakreditasi juga boleh. Ya. Kemudian saya akan filter. Setelah saya filter, saya akan mencari jurnalnya. Ya. Nah, karena kategori kita itu adalah jurnal hukum keluarga Islam, maka kata kuncinya bisa jadi hukum Islam, hukum keluarga atau yang lain terserah gitu ya. Nah, saya klik aja hukum keluarga misalnya. Ya. Hukum keluarga ada berapa? Banyak nih. Ya. Ada 6 artikel tentang hukum keluarga. Pilih aja. Nah, ini Sinta 6 nih. Nah, ini masih mudah nih. Ya. Ini masih mudah juga, ini masih mudah juga, ini mudah juga. Jika hukum keluarga, jika hukum Islam juga banyak kayaknya. Ya, ini banyak 19 nih. Ya, jika hukum fikih misalnya, fikih ada nggak ya? Oh nggak ada fikih. Ya, mungkin syariah, syariah ada nggak ya? Ada 7 jurnal syariah. Silahkan jurnal syariah saja ada nggak? Nah, ini banyak ya. Kawan-kawan tinggal pilih artikel mana yang mau diklik, artikel mana yang mau dikirimkan, nanti cari artikelnya, kemudian di link sini kawan-kawan boleh pilih ya mana yang menurut kawan-kawan layak untuk dijadikan penelitian di sini gitu ya. Nah, lanjutnya di bagian sini kawan-kawan boleh pilih artikel mana yang mau dijadikan sebagai rujukan nantinya ya. Misalnya saya ambil di sini jurnal hukum keluarga tadi kali ya, satu aja contoh. Ya, ini yang terakreditasi ya. Ini jurnal yang terakreditasi karena ada juga yang jurnal yang tidak terakreditasi, banyak juga gitu ya.
Nah, saya ambil di sini mungkin yang baru nih Stay Darussalam kali ya. Nah, ini baru nih. Klik websitenya, ini banyak websitenya, pilih aja nanti. Ya, misalkan jangan sama dengan kawan-kawan yang lainnya supaya ada warna-warninya gitu. Oh, tidak ada, tidak terbaca mungkin. Kita cari yang lain. Ya. Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo. Oke, coba kita cek. Cek. Nah, ada nih. Ya. Kita cek dulu duitnya ada tidak gitu. Ya. Gratiskah tidakkah? Ya. Author fee. Gratis ya. Nah, jadi kawan-kawan yang pertama-tama cari author fee-nya. Ya. Tadi saya cari juga di sini ada jurnal Minhaj. Author fee-nya ini bayarannya mana ya? Jurnal Ilmu Syariah. Ntar kita cek dulu. Submission, author guideline, ada nggak bayar sini? Kayaknya gratis juga. Nah, tidak dipungut biaya, berarti gratis ya. Boleh dipakai ini. Kemudian Al-Islah, ini gratis atau tidak? Gratis juga, nggak bisa diklik, berarti gratis dia. Ya. Nah, maka kawan-kawan seperti ini ya, cari mana-mana yang memang menurut kawan-kawan itu apa ya, mau diangkat gitu ya, mau diangkat yang mana gitu ya, mana pilihannya terserah pilihan ya. Nah, kemudian setelah itu kawan-kawan tinggal pilih template-nya. Nah, template-nya di sini ada ya. Template-nya, ikuti template-nya. Download, klik template-nya. Nah, ini contohnya ya. Template ini nanti akan ditulis berdasarkan permintaan mereka. Jadi ikuti aja nih template-nya, download. Nah, misalnya saya download nih template-nya ya. Saya download template-nya, kemudian ikuti font-nya. Font-nya 12 misalnya. Atau font-nya berapa, itu diikuti. Ya. Jadi syaratnya ikuti font-nya. Ya, jadi jangan asal ngirim. Kalau asal ngirim ya nggak benar juga. Jadi harus ikuti template-nya apa gitu ya. Template-nya yang di mana, ikuti mereka. Pasti ada di kanannya ada template-nya ya. Nah, contohnya saya download template-nya. Nah, nanti kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, di judul ditulis dengan font, ini contohnya. Jadi punya orang nih sudah ada fontnya, sudah ada body note sudah ada juga, tampilan di sini sudah ada gitu ya. Ikuti saja. Fontnya ikutin, Camria berarti dia Camria. Jangan Times Arabic, ini kan Camria di atas ya. Satu spasi, semua tebal dan huruf besar. Ikuti nih. Contohnya, klik di sini nomor satu, nama saya di sini, nama Pian di sini ya. Kemudian 1 2 3 nya Fakultas Syariah, sebagainya. Kemudian emailnya, ini email saya ya. Ini jika dia Gmail, kalau yang satunya kan dulu ada juga ya, yang apa yang versi Win-nya ada juga. Silakan boleh pilih satu aja, jangan dua-duanya. Kalau mau itu boleh, kalau yang ini juga boleh. Anwar Titik Hafidzi @uwin antasari.ac.id. Silakan kalian mau yang mana, boleh, tapi jangan semuanya ya. Artinya satu aja diambil, pilihannya satu aja ya. Kemudian email pian di sini, email nomor tiganya siapa? Jika kan satu tim berdua orang ya. Nah, ini 3 email, silakan. Ya, itu contohnya. Kemudian abstraknya sama ketika kita bahas di kelas tentang apa ya. Kemudian metodenya apa, pertanyaannya apa, posisi penelitian, kemudian metode dan hasilnya apa gitu aja. Jadi harus banyak-banyak, sekitar 200 kata cukup lah ya, 200 kata. Nah, untuk abstrak bahasa Inggrisnya boleh aja pakai Google Translate, nggak apa-apa. Karena sedikit ya, biasanya kalau sedikit bagus saja bahasa Inggrisnya. Jadi mengkopinya per kalimat, ya, jangan semuanya copy, nanti bahasa Inggrisnya kacau ya. Kemudian ada pendahuluan, ikuti pendahuluan berarti A ya, A pendahuluan ikutin aja. Kemudian metode penelitiannya, nah kalau sini nama penulis tuliskan aja nama tadi yang 3 orang, masukkan di atas di sini ya. Hasil dan pembahasan silakan. Yang apa jika ada teks Arabnya, masukkan teks Arabnya di sini, jangan dipoto tapi diketikkan Arabnya dan seterusnya. Apa saja yang kalian dapatkan ketik aja ya, mungkin sekitar 10 halaman 12 halaman cukup lah ya, jangan sampai 20 halaman kebanyakan. Jadi 12 14 itu cukup lah ya, standar ya. Kemudian simpulan, jangan kesimpulan karena mintanya mereka simpulan ya. Nah, seterusnya.
Nah, kemudian daftar rujukannya menggunakan aplikasi ini sudah kita bahas kemarin ya caranya. Jadi ikuti Mendeley-nya Zotero stay apa tuh gini ya. Setiap font itu dia akan mengikuti aturannya. Jadi kadang ada yang footnote, ada yang body note gitu ya. Nah, di mana andakannya? Oke, kita buka Zotero-nya. Ya, ini contoh saja ya. Jadi kawan-kawan boleh mengikuti caranya, tapi ini desain kecilnya aja ya. Makanya saya bilang cukup 10 halaman sampai 12 halaman aja, jangan banyak-banyak gitu. Sisanya daftar pustaka ya mungkin ya 12 gitu ya kan. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau sudah sampai di sini, ini boleh fake setup, boleh tidak. Ya. Plagiasinya maksimal 30% sama dengan yang aturan kita di kelas. Jangan banyak punya orang lain kutip. Ya. Boleh mengcopy tapi di paraphrase. Sudah kita bahas juga cara paraphrase kemarin ya. Ikuti caranya kemarin di YouTube sebelumnya. Silakan yang mau lihat silakan. Yang apa mempelajari ulang juga silakan. Tapi kalau pian loncat-loncat, dipercepat ya karena paham kan. Makanya ini santai aja ya. Pelan-pelan aja step by step gitu ya. Nah, sudah saya aktifkan Zotero-nya. Kemudian saya coba contoh di sini ya. Saya bikin di sini for Zotero. Klik di sini di atas. Kemudian saya masukkan di sini add-nya. Mungkin kawan-kawan juga sudah belajar di grup kemarin FKHI atau yang lainnya juga sudah belum. Kalau belum bisa, pelajari lagi bagaimana cara menggunakannya dengan kawan yang sudah bisa. Ya, itu paling gampang. Ya. Nah, maka cari referensi yang menggunakan APA 7 edisi. Jadi gunakan APA yang edisi ke-7 ya. Di situ ada pilihannya. Jadi ada pilihan footnote, ada pilihan body note. Nah, kalau APA 7 TH ini biasanya menggunakan body note. Ya, bentar, masih progress. Hmm? Jadi masuk juga aman semua ya. Oke, lama ya. Bentar, saya cek lagi. Yuk, merekamkan, merekamkan aja. Hmm. Biar kadang alih kawan-kawan nanti menyusunnya. Jadi sudah ada, tinggal diulang-ulang saja lagi. Whatever, nanti kalau sambil jalan mungkin lagi agak sedikit lama. Nah, ini pilihannya ada nih. Ya. Pilihannya banyak di Zotero. Cari yang AP7. Nah, ini APA7. Karena pengen bahasa Indonesia, cari yang bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini gini. Nah, oke aja. Klik oke, maka dia akan muncul di sini. Ya. Caranya gini aja. Jadi kayak gini dia. Bukan footnote ya. Nah, ini body note namanya. Makanya kalau sudah belajar ini, nanti kalau memindah ini jadi footnote juga bisa. Tinggal pindah di dokumen preference-nya, pindah ke footnote. Gampang juga. Ya. Nah, ini footnote bahasa Indonesia. Udah dia akan pindah sendiri gitu. Nah, jadi satu kan. Nah, beda. Jadi dari sekarang kawan-kawan sudah bisa menelaah referensi gitu ya. Nah, kemarin sudah kita bahas juga bagaimana cara mereferensinya, Pak. Udah ketik aja di sini apa materinya. Setelah dapat, copy, kemudian cari Google Scholar. Ada nggak referensinya? Gitu ya. Jadi tulis dulu baru referensi gampang juga ya. Kayak Google Scholar saja. Ya. Tenang, masih ada 1 bulan dari sekarang. Masih ada kesempatan untuk menyusun yang lebih baik ya, dan totalitas dan hasil tidak akan mengecewakan dengan apa yang Anda kerjakan. Ya. Seperti yang kayak dulu juga ya. Ya. Nah, setelah selesai, saya perbaiki sesuai dengan template mereka, saya akan submitnya. Nah, begini caranya ya. Caranya adalah setelah pian pastikan jurnalnya apa, sudah pasti bayarnya gratis,
mau terakreditasi atau tidak, tidak masalah. Yang penting dibuat ya. Sudah dibikin juga tadi namanya lengkap tadi, ya, nama timnya sudah dibuat juga. Seperti ini ya, persis seperti ini. 123 kemudian email 123 juga ya. Jangan salah nanti, kalau malah saya tidak tahu nanti pemberitahuannya di email. Nah, kemudian register. Karena kita nggak punya akunnya, kita daftar dulu di akun mereka. Kita daftar dulu di akun e-jurnalnya yang kita akan submit ya. Nah, caranya di sini tuliskan nama pertama, nama tengah jika ada, jika tidak ada nggak usah, langsung saja di ujungnya. Yang di sini nama pian ya, di sini nama pian. Kemudian afiliasinya Universitas Islam, saya namain aja, nggak apa, nggak usah pakai jalan juga nggak apa-apa. Ya. Country-nya Indonesia, kemudian emailnya, masukkan email, username pian, apa yang ingatnya, passwordnya apa, biar ingat, jangan lupa dicatat. Ya, passwordnya jangan lupa dicatat atau nanti disimpan di Google Chrome bisa. Ya. Nah, setelah ini selesai, maka selesailah Anda terdaftar. Maka Anda sudah masuk di website ini. Ya. Saya simpan biar nanti jangan lupa gitu ya. Saya simpan di sini. Kemudian saya akan make new submission. Saya akan mengirimkan satu artikel. Ya. Nah, nanti jika sudah terbuka seperti ini munculnya ya. Jadi klik new submission tadi, maka muncul seperti ini. Klik di sini artikel, klik di sini semuanya oke. Kemudian mohon informasi diterima atau revisi atau ditolaknya. Salam hormat kami. Nama pian atau nama aku boleh. Nah, gitu ya. Kemudian di save, continue. Nah, maka di-upload nih. Nah, pilihannya di sini. Artikelnya di sini, kemudian di-upload ya. Filenya di-upload. Klik, klik artikelnya, kemudian upload. Setelah upload akan muncul seperti ini, namanya, judulnya. Klik continue, klik lagi continue, kemudian konfirmasi. Udah selesai. Ya. Nah, sampai di sini udah selesai upload pian, save and continue lagi. Tampilannya beda-beda ya. Tampilannya beda-beda di sini, ada yang tampil seperti ini, ada tampilnya rata. Tapi kurang lebih aja sama, pasti jalannya sama ya. Maka saya akan masukkan judulnya dulu. Masukkan judulnya. Ya. Saya masukkan judulnya, kemudian abstraknya, abstraknya, kemudian kontribusinya silakan di sini. Ya. Ini kalau jurnalnya tampilan seperti ini ya. Kadang ada juga tampilan yang gimana ya? Saya coba dulu ya satu contoh di JIS misalnya. Ini yang lama, OJS yang lama, tampilan yang lama. Jadi beda tampilan saja, tapi kurang lebih sama ya. Bentar, bentar dulu ya. Saya coba dulu ini, coba OJS yang lain dengan cara yang berbeda. Ini tampilannya beda, tapi sama aja kurang lebih ujungnya. Ya, tinggal kawan-kawan bedakan. Ini tampilan seperti ini. Nah, ini sama uploadnya juga.
Nah, kan sama ya. Cuma di sini bedanya tambahkan add author di sini. Kalau yang OJS yang 3, add authornya di bawah. Nah, di sini ya. Add contributor. Di sini add author. Ya, bedakan. Kalau memang di sini mau tambah, tambahkan 3 orang. Kalau di sini tambahkan 3 orang. Nah, itu contohnya di sini tadi ya. Nah, saya tambahkan di sini. Nama kawan kita pertama, Shirley. Shirley, Eka Puji. Kemudian masukkan di sini Lestar. Ya. Nah, emailnya bebas aja dulu, terserah dia apa emailnya. Kemudian udah author, save, sudah. Satu lagi misalnya Nasrullah. Kalau cuma nama satu aja Pak, ya udah gini aja, Nasrullah Nasrullah. Emailnya apa? Emailnya ya terserah pian apa emailnya ya. Kemudian ini juga sebagai author ya, sebagai author. Nah, kemudian pastikan di sini primary kontaknya di sini saya. Ya, jadi supaya nanti ketika ada email masuk saya bisa melihat ya. Tinggal susun. Nah, ya. Susun saya pertama, don, kemudian di sini ada primary contact. Primary contact itu hanya untuk email masuk nantinya. Bila saya belum diklik sini, klik di edit. Ya. Nah, edit. Tambahkan di sini sebagai principal contact for editorial correspondent. Artinya, nanti jika Anda mengirim ini, masuk, sudah terkirim, maka akan terbaca di email saya. Jadi saya bisa melihat Anda sudah ngirim atau tidak, tergantung dari email yang Anda kirimkan. Jadi jangan lupa diklik di sininya. Ya. Kalau yang ini cukup di nomor 1 ya. Nomor 2 aja misalnya gini, tanya ya tadi. Misalnya aja ini Rasulullah, misalnya. Nah, maka yang ini diklik. Nah, bakal jadi akan jadi nomor nomor kontak pertama korespondenku. Ya, jadi yang ini nanti disesuaikan saja ya. Mau dipindah, pindah ke atas. Jadi nama kota tadi pindah ke atas. Nah, jadi supaya nanti ketika aku melihat di email akan muncul nama. Nah, kan nurse di nomor pertama nih. Dan dia jadi principal contact. Jadi ketika email itu masuk ke jurnal ini, maka juga akan masuk ke email. Nah, jadi situ aku bisa melihat. Pastikan emailnya yang bersalah ya. Nanti malah tersampai ada titiknya di sini. Ya. Nah, setelah itu selesai di author, save. Ya. Sudah jelas nih saya prinsip primary kontaknya saya. Supaya nanti ketika yang masuk ada, begitu juga di sini. Saya sudah diklik sebagai principal kontaknya. Ya, diklik sini. Nah, ya. Baru tunjuk ke atas. Kalau yang nomor 2-nya pian. Nah, tunjuk ke atas. Maka aku jadi nomor 1 dan principal kontak sudah diklik. Tinggal masukkan judulnya apa, abstraknya apa, kata kuncinya apa, referensinya apa. Kalau di sini kata kunci juga sama. Ya, lewat kata kuncinya apa kata kuncinya? Kata kunci itu dari judul ya. Nah, ini aja. Konsep talak, ikrar, konsep dulu, kemudian munculkan lagi ikrar, enter, kemudian talak. Nah, enter. Jangan langsung semuanya, ya. Al-Banjari, enter. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Sama juga dengan di sini, keywordnya misalnya ikrar, oh nggak bisa ya, dia per satu. Kemudian selesai di sini, save and continue. Kalau di sini ikrar titik dua, talak titik dua, al-banjari, dah gitu ya. Abstraknya A misalnya, B misalnya, terserah aja dulu. Ya. Save and continue, teruskan aja. Udah finish, selesai. Apakah kamu yakin? Oke, selesai. Ya. Nah, sudah selesai sampai di sini, di screenshot. Ini di screenshot, entah pakai HP, entah pakai komputer, plug screenshot, kemudian masukkan nanti di Google Form yang akan saya kirimkan 1 bulan kemudian untuk dikumpulkan semuanya berdasarkan dari hasil klik reviewnya. Ya, semoga bermanfaat.
Jangan lupa subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah, alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan pian-pian dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Ya. Selesai untuk submit dan selesai juga perkuliahan seluruhnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.